Kalau nge-record itu cuma bisa satu orang ya? Udah aku record. Oke, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Wabarakatuh. rekan-rekan sejawat semua. Kembali lagi kita dalam acara podcast Teh Kisparkesmas. Nah, kali ini kita akan membahas tentang peran apoteker Nusantara Sehat. Kali ini kita ngobrol-ngobrolnya sama siapa nih? Yuk, kita kenalan dulu. Pertama ada Ibu Iis Rukmawati. Halo Ibu. Halo, Apa kabar? apa kabar sejawat semua se-Nusantara? Ya. Terus satu lagi kita ada sejawat Berwi. Apa kabar Berwi? Halo, Assalamualaikum. Kabar baik sejawat semuanya. Ya, waalaikumsalam. Nah, kali ini kita tuh akan memperbincangkan tentang peran apoteker di Nusantara Sehat. Sebelumnya saya akan membacakan dulu tentang kurikulum vitae-nya Ibu Iis ya. Bu Iis pasti udah pada kenal nih, terutama sama alumni Nusantara Sehat. Mungkin ada yang pernah ketemu Bu Iis juga nih. Bu Iis ini bekerja di Puskesmas Ibrahim Aji Bandung. Bu Iis juga domisilinya di Bandung ya Bu ya? Punten ya Bu ya? Betul. Nah Ya. Bu Iis udah sering banget nih menjadi narasumber, dosen, sekaligus menjadi asesor Nusantara Sehat. Gitu, seperti itu. Nah, untuk narasumber kita yang kedua itu ada sejawat Berwi ya, Kak Berwi ya. Kita manggilnya Kak Berwi ya. Sebenarnya saya sih senior. Iya ya. Jadi Berwi ini dulu tuh sebenarnya adalah alumni Nusantara Sehat ya, Berwi ya. Jadi udah pernah ngikut Nusantara Sehat, sudah lulus, ikut berapa kali Nusantara Sehat, kemudian ikut tes ya, Berwi ya. Alhamdulillah sekarang menjadi dosen di Poltekkes Kemenkes Aceh. Gitu ya, Berwi ya. Ada yang ingin ditambahkan, Bu I sama Mbak Berwi, sebelum kita lanjut ke ngobrol-ngobrol nih ya? Kita ngobrol-ngobrol santai aja ya. Oke, sejawat semuanya. Sedikit nambahin ya, Mbak Berwi ini luar biasa. Ya Mbak Amap, terima kasih. Sebetulnya Nusantara Sehat ini menjadi favorit ya untuk sekarang, karena memang kebutuhan apoteker di Nusantara Sehat ini luar biasa, cukup banyak sekarang permintaannya. Nah, kemarin itu hampir 200 lebih yang dibutuhkan apoteker di Nusantara Sehat, tetapi yang daftar baru 100 lebih. Yuk, nanti kita bisa jelaskan ya Mbak Amai ya, bagaimana sih Nusantara Sehat ini. Iya, betul. Ya, benar. Okay. Dan apa pentingnya apoteker gitu ya Bu ya, untuk adik-adik yang baru lulus, untuk ikut serta di Nusantara Sehat ini ya Bu ya. Sebenarnya kita mulai ngobrol-ngobrol ya Bu, sebenarnya Nusantara Sehat sendiri tuh program siapa sih Bu gitu? Kira-kira Bu Is mungkin bisa kasih info, jelasin dulu gitu Bu. Oke, baik, terima kasih ya. Nusantara Sehat ini udah cukup lama ya, dari 2000, saya berkecimpung di 2016-17 ya kalau nggak salah ya. Ini programnya Kementerian Kesehatan ya, yang sekarang namanya Dirjen Nakes, kalau dulu PPSDM gitu ya. Nah, ini programnya Nawacita yang didengungkan oleh Bapak Presiden kita, yaitu Pak Jokowi gitu ya. Bagaimana pemerataan tenaga kesehatan supaya sampai di daerah terdalam, terluar, dan tertinggal. Mulai dari pemerataan nakes ini karena sangat dibutuhkan di daerah-daerah pedalaman yang terpencil supaya terjangkau, supaya derajat kesehatan akan lebih meningkat. Itulah tujuannya sebetulnya kenapa ada rekrutmen Nusantara Sehat. Ya. Baik. Itu Mbak Ma. Iya, baik. Jadi program ini sudah berlangsung lumayan lama ya Bu, dan walaupun kemarin kita mungkin mengalami pandemi, di Nusantara Sehat ini justru tetap berjalan. Tetap berjalan dan sangat dibutuhkan gitu, apalagi terutama di daerah ya Bu ya, gitu. Betul. Apa namanya, rekan-rekan sejawat apoteker gitu ya Bu ya. Nah, kita kan tahu nih Nusantara Sehat itu untuk dalam rangka juga ya Bu ya, pemerataan tenaga kesehatan di seluruh Indonesia, terutama apoteker. Nah, itu tuh apa aja sih Bu sebenarnya yang harus dipersiapkan sama mungkin yang baru lulus atau mungkin yang sudah lulus tapi ingin mencari pengalaman di luar gitu, di luar Pulau Jawa.
tempat-tempat terpencil itu apa sih Bu kira-kira? Oke, nanti bisa ditambahkan oleh Mbak Berry yang sudah berpengalaman ya. Iya, Kalau iya menurut Ibu betul. di Nusantara saat ini peran apoteker ini cukup besar, apalagi sekarang posisinya di mana sih Nusantara saat ini? Ternyata di puskesmas ya, yaitu Iya, pusat kesehatan masyarakat. masyarakat, Nah, betul. jadi anak apoteker ini sejawat yang baru lulus pasti bingung apa sih, bagaimana sih pekerjaan, walaupun ada standar pelayanan kefarmasian di puskesmas secara teori, tetapi begitu aplikasi harus memahami betul bagaimana pekerjaan seorang apoteker di puskesmas. Karena apa Iya, unik ya kalau di puskesmas ini? Karena apa? Ujung tombaknya layanan. Nah, disebutnya. Karena kenapa disebut ujung tombak layanan? Sebelum datang ke PPK tingkat 2 atau ke rumah sakit, itu kan berkewajiban harus dilayani dulu di PPK 1. Kalau PPK 1 iya. tidak bisa menangani, baru bisa dirujuk ke PPK 2. Sehingga yang disebut PPK 1 kenapa menjadi ujung tombak dalam layanan, ya itulah yang dekat dengan masyarakat. Lalu di samping Baik. program di puskesmas ini adalah bukan kuratif saja, tapi lebih banyak promotif dan preventifnya. Berarti peran apoteker harus terlihat jelas ya di tingkat pertama ini. Itu Betul, betul. Mbak Ama. Oke. Iya, Baik, boleh baik. ditambahkan Nah, kalau dari Mbak Berwi sendiri, nanti panjang iya banget. betul. Apa yang harus Iya, dipersiapkan? Silakan Mbak Berwi dulu. Nanti Ibu bisa iya, menambahkan ya. Oke. iya. Dari segi yang alumni nih, alumninya Nusantara Sehat, kira pasti udah tahu Pengalamannya banyak. Iya. hal nih ya. Oke, terima kasih ya Mbak Ama sama Bu Iis, tadi udah banyak banget dibahas gitu ya. Mungkin saya sedikit sharing aja gitu sebagai alumni. Saya alumni waktu itu adalah alumni Nusantara Sehat Tim gitu ya. Jadi untuk sejawat sekalian ketahui bahwa Nusantara Sehat itu ada dua jenis gitu ya, dua jenis itu maksudnya yang pertama adalah Nusantara Sehat base ya, tim base ya, berbasis tim. Satu lagi Nusantara Sehat individu. Apa sih bedanya gitu kan ya? Tadi kan memang tujuan utama Nusantara Sehat itu adalah pemerataan daripada tenaga kesehatan di DTPK. DTPK itu kan daerah terpencil, tertinggal, perbatasan dan kepulauan. Kenapa sih yang utamanya di situ ya? Kenapa sih harus di DTPK? Dulu awalnya mungkin tadi kalau Bu Is bilang oleh Presiden Jokowi, sebenarnya sebelum Pak Jokowi menjadi presiden, NS ini sudah mulai jalan gitu ya. Jadi sudah mulai dari Menteri Kesehatan zamannya Bu Nila Muluk gitu. Kemudian memang benar-benar jadi launch-nya memang pada saat Presiden Jokowi, tapi sebelumnya kita sudah mulai ada ya, maksudnya gaung-gaungnya bahwa untuk pemerataan kesehatan adalah salah satunya melalui Nusantara Sehat. Nah, NS Base Team ini mengapa dibuat base team? Karena tentunya kita sebagai apoteker ataupun TTK ya di sini, tenaga teknis kefarmasian, tidak bisa bekerja sendiri gitu, apalagi di puskesmas, karena puskesmas ini kita sebagai farmasi itu kan adalah hilir ya, hulunya itu adalah dokter, perawat tentunya, jadi kita butuh juga kerjasama dengan nakes yang lain, makanya ada yang pertamanya itu base team. Selain base team ada yang individu. Kalau individu memang tidak ditargetkan kita memiliki suatu program. Jadi hanya kita ibaratnya mengisi kekosongan daripada nakes yang ada di puskesmas. Nakes yang ada. Mungkin kalau di Jakarta kan ada tenaga honorer atau kontrak gitu ya, kalau sekarang ke P3K. Akan tetapi kalau kita di DTPK, jangankan untuk membiayai penambahan daripada tenaga kesehatan, gitu kan nggak mungkin. Sehingga balik lagi bahwa semuanya itu pusat yang harus turun tangan, gitu ya. Pusat. Jadi pemerintah daerah itu dibantu oleh pemerintah pusat melalui program Nusantara Sehat ini gitu. Jadi semua prosesnya adanya di pusat, tetapi nanti kita
bekerja di daerah, di puskesmas, di DTPK. Awalnya dulu di daerahnya itu memang daerah perbatasan, daerah-daerah pulau terdepan ya, mulai dari ya pokoknya pulau terdepan. Tetapi sekarang mulai ke sini dari batch 1 itu paling luar, dari Papua yang luar, perbatasan Merauke, perbatasan Jadi Papua yang awal-awal malah tinggi. terpencil gitu ya, Ber ya? Dulu di awal-awal. Terdepan, bukan terpencil, terdepan. terdepan. Yang bagian luar-luar tuh, bagian pulau gitu ya. Terus akhirnya kan makin ke sini. Jadi kalau misalnya mau tahu juga apa sih bedanya antara base team sama individu? Kita di NS itu ada kategori juga kan DTPK. DTPK itu ada kategori mulai dari sangat terpencil, biasa, kota, desa gitu. Itu ada di Kementerian Kesehatan sih apa status daripada lokasi puskesmasnya. Tapi kalau yang base team itu memang sebagian besar memang tempatnya di daerah sangat terpencil. Kalau sangat terpencil makanya dibutuhkan juga tim supaya ada solid gitu ya antara nakes yang satu dengan yang lainnya karena butuhnya di situ. Untuk tesnya kalau tes awal biasa. Tes awal biasa kita NS ini lebih mengutamakan emosional, psikotes emosional gitu ya. Kenapa sih harus psikotes dan emosional? Jadi untuk wawasan itu tidak dites di awal, tetapi ditesnya di FGD lebih kelihatan nanti di situ. Dan yang di tim itu psikologi kita lebih bermain. Mengapa seperti itu? Karena kita akan bekerja di tempat yang tidak kita kenal. Di tempat yang tidak kita kenal, bersama orang-orang yang tadinya kita tidak kenal, tetapi tuntutannya tinggi. Karena tadi tuntutannya adalah pemerataan tenaga kesehatan, perbaikan kualitas hidup daripada masyarakat di tempat kita. Jadi kalau misalnya emosionalnya nggak kita hitung gitu ya, emosionalnya di situ susah, pasti beberapa bulan tuh nggak akan tercapai tujuannya gitu. Timnya aja mungkin udah pecah, apalagi programnya. Makanya apa sih bedanya gitu ya NS tim sama NS individu gitu. Kalau NS tim di awal memang diberikan prasyaratnya bahwa belum menikah, kemudian bersedia tidak menikah selama 6 bulan pertama, karena mungkin 6 bulan pertama tuh ibaratnya kayak kalau presiden kita ada 100 hari pertama kerja gitu ya, di 6 bulan tuh titik kritisnya. Kalau 6 bulan bisa terlewati, insya Allah 2 tahun ke depan pun bisa gitu. Tapi kalau misalnya individu gitu ya sudah memiliki keluarga atau apa, karena akan beda fokusnya orang yang sudah berkeluarga dengan yang masih single gitu kan. Kalau single kita bisa solid dengan tim, tetapi kalau misalnya sudah berkeluarga mungkin akan sulit untuk mengedepankan daripada tujuan utama kita sebagai nakes untuk pemerataan kesehatan tadi dengan berbagai program yang sudah kita bawa ketika kita pembekalan gitu. Bu Iis pada waktu ini bisa share Bu ya, apa aja tuh Bu yang dites Bu pada saat seleksi gitu. Oke, boleh nambahin ya Mbak Ama ya? Iya boleh. Ya, memang wawasan seorang apoteker untuk ditempatkan di Nusantara Sehat, apalagi tim bed, itu harus jadi orang menjadi teamwork yang baik ya Mbak Berwi, karena di situ dituntut kerjasama ya, kerjasama solid gitu ya, mau menyelesaikan masalah kan seperti itu. Jadi nanti terkait halnya juga harus punya inovasi lagi ya. Nah itu di situ yang unik dan menariknya. Mungkin bagi anak-anak muda ini adalah tantangan loh gitu ya, yang senang petualang. Nah masuklah di Nusantara Sehat gitu ya, benar nggak? Ini sangat menarik sekali kalau kreatif ya betul Mbak Ama. Kalau kita masih muda mungkin Ibu ya mau deh ikut Nusantara Sehat gitu ya. Benar nggak Mbak Berwi? Benar. Gitu. Jiwa muda yang masih membara, berpetualang ya kan, yang mau suka tantangan, suka mencapai tujuan gitu ya, mau bermanfaat di daerah itu cocok nih Bu ya untuk masuk Nusantara Sehat ya. Ya. Betul banget. Nah, dan di situ dari Ibu akan menawarkan ya anak muda, apoteker muda ya yang farmasi grup nih punya anak-anak muda yang masih fresh grade ya, baru lulus
Saya Iya. mau ikut Nusantara Sehat seperti apa nih? Tadi Mbak Berwi sudah ceritakan bahwa banyak yang menarik kalau itu jadi seorang petualang. Tetapi itu juga ditunggu oleh masyarakat karena daerah terpencil terdalam ini butuh kita gitu. Nakes. Seorang Ya, apoteker ya. itu bagaimana supaya apa ya? Kepatuhan minum obat, dia tetap tidak ada penyalahgunaan obat, tidak ada salah menggunakan obat. Nah ini sebetulnya dari Sabang sampai Merauke itu harus memang apoteker ini harus merata. Apalagi sekarang itu puskesmas sudah akreditasi. Mungkin ya Betul. salah satu ujung Nah, tombaknya adalah finalnya itu ada di mana? Di farmasi. terima Jadi kasih. Betul. program apapun pasti kaitannya dengan farmasi. Farmasi, Termasuk betul. penggunaan obat TBC yang sekarang lagi didengungkan oleh pemerintah ya. Karena ini adalah jadi semua teman sejawat apoteker harus memahami tentang obat-obat program pemerintah. TBC, HIV, ya, malaria, ya, filariasis, banyak. Betul. Itu program-program. Jadi bisa dilihat blognya di Kemenkes. Apa saja obat-obat program yang ada di masyarakat, apoteker ini wajib sekali mengenal semua program. Anda mau bekerja dimanapun, hai sejawat tersayang gitu ya, harus memahami tentang obat program pemerintah. Karena yang dekat dengan masyarakat itu adalah kita, ya, tenaga kesehatan itu dekat dengan masyarakat. Nah, ujung tombaknya layanan tadi Ibu selalu menyebutkan ujung tombak kalau memang intinya itu awalnya itu ada di puskesmas. Puskesmas ini unik karena apa? Ada 2 kriteria, manajerialnya iya, profesional iya, kita mesti edukasi masyarakat ke lapangan iya, jadi kita punya wilayah. Beda dengan apotek, beda dengan rumah sakit. Kalau puskesmas ini punya wilayah kerja disebutnya. Sehingga nanti kalau anak-anakku sekalian, teman sejawat apoteker, memahami tentang puskesmas itu akan lebih mudah dan lebih tahu kalau teman-teman sejawat mau terjun di Nusantara Sehat ini. Saya berharap seperti itu ya Mbak Ama, betul nggak? Iya, jadi paham. Iya benar Bu. Jadi kita sebenarnya mengajak ya, terutama adik-adik yang baru lulus, yang memang pengen banget nggak monoton gitu ya, maksudnya nggak langsung mau kerja di industri, nggak mau langsung kerja menetap di industri, atau nggak mau langsung menetap di apotik, nggak bikin apotik sendiri atau kerja di apotik, itu bisa coba di kesini gitu dulu ya Bu ya, dengan jiwa mudanya, jiwa kreatif anak sekarang gitu kan. Ya, yang masih, dan tentunya juga sesuai ya, tunjangan yang didapat ya Mbak Berwi ya, maksudnya sesuai dengan lokasi, lumayan ya, udah gitu kan, untuk nabung, untuk menjanjikan. Nah, lumayan kan Mbak Berwi ya? Alhamdulillah sih, sebenarnya saya dulu nggak tahu kalau misalnya rewardnya gitu ya, maksudnya penghasilan dari NS itu sebesar itu gitu. Jadi ketika saya ditanya, kamu tahu berapa gaji yang diterima oleh seorang NS itu ya, sekian, saya bilang ternyata begitu saya masuk itu berlebih dan mungkin buat seorang fresh graduate gitu kan, saya sampai bingung ini duit mau saya apain gitu ya. Nah, tapi bukan itu sebenarnya yang kita cari ya dari seorang ilmu bermanfaat bagi orang banyak ya, gitu kan. Jadi karena kalau misalnya hanya mau uangnya aja sih ya, seberapapun uang itu kayaknya nggak akan cukup gitu ya buat hidup gitu kan, maksudnya bukan buat hidup tetapi untuk gaya hidup ya kan. Tapi ya syukuri aja berapa yang di situ, karena pasti dengan segitu ada suka dan ada duka yang harus kita lewatin gitu kan. Ya sebanding lah dengan berapa yang kita dapatin, sebanding. Tetapi pengalaman yang kita dapatkan pasti tanggung jawabnya juga sesuai dengan pengalaman yang ada. Kemudian sebenarnya bukan reward jangka pendek seperti itu yang nanti ada daripada hasil NS gitu ya. Yang saya alami sekarang rewardnya adalah reward jangka panjang. Apa sih reward jangka panjangnya gitu ya? Salah satunya adalah posisi saya sekarang, status saya sekarang PNS. Alhamdulillah itu juga berkat dari NS. Jadi NS tim ataupun NS individu, tapi jangan juga dianggap masuk NS aja nih nanti akan ini. Seorang anak NS gitu ya, alumni daripada Nusantara Sehat, baik tim maupun individu yang telah menyelesaikan
yang telah menyelesaikan masa kontrak 2 tahun itu memiliki kesempatan yang pertama adalah Untuk pendidikan kuliah, ya, Mbak Berwi ya, ya. melanjutkan kuliah ya kan, baik D3 Nah, mau ke S1 atau profesi atau spesialis untuk dokter. Tetapi infonya untuk dokter spesialis ada yang terbaru, mungkin bisa diupdate sama yang NS yang terbaru, itu salah satunya. Dan ini adalah reward, berbeda dengan PNS ya. Kalau PNS biasanya kita kalau mau tubel itu tergantung daripada kebutuhan institusi, bukan dari keinginan kita. Kita mau kuliah tapi institusi kita nggak butuh gitu kan, tetap aja nggak bisa. Tapi kalau NS nggak reward. Seperti zamannya kemarin pada saat COVID ya kan, pada masa COVID yang PNS untuk sementara tubelnya nggak ada, tetapi anak NS nggak lanjut terus karena ini adalah reward bagi nakes-nakes yang sudah mengabdikan diri, karena ini hitungannya adalah pengabdian. Itu yang satu. Kedua adalah para apa ya sebutannya, bukan alumni, sedang mengabdi bisa. Alumni Nusantara Sehat mendapatkan nilai poin pada saat proses seleksi CPNS. Nah, itu di tahap di tahap yang kedua, dinilai sistem kompetensi bidang. Jadi kalau SKD itu memang harus kita berusaha maksimal. Seandainya sudah lolos dari SKD masuk ke tahap yang kedua SKB, untuk khusus untuk di formasi Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatan bukan hanya di pusat, misalnya sama Kementerian Kesehatan itu kan memiliki banyak satuan kerja ya, mulai dari Kementerian Kesehatan pusat, kemudian rumah sakit, kemudian institusi pendidikan seperti Poltekkes, kemudian KKP, balai-balai yang lain, itu sama semuanya. Untuk yang sudah mengabdikan diri full 2 tahun, minimal 2 tahun itu akan ada poinnya 100% tambahan. Jadi di SKB itu nanti akan ada 4 penilaian, misalnya dari CAT, kalau awal CAT ya, kalau untuk formasi dosen tuh ada micro teaching, ada wawancara, kemudian ada EBA dulu, emotional based assessment kalau nggak salah singkatannya, dan satu lagi adalah itu namanya nilai rekam jejak. Nah, rekam jejak itu bisa dari NS, bisa dari orang-orang yang sudah pernah kontrak di institusi yang di bawah naungan Kemenkes itu. Nah, nilai rekam jejak ini 20%. Ibaratnya kalau dari nilai 100 kita udah punya nilai 20, ini udah kayak jalan tolnya gitu ya. Tabungan ya, udah iya, jadi sewaktu saya mendaftar CPNS ini, saingan saya senior saya juga gitu. Hanya senior saya udah hopeless. Ya udahlah, nggak bakal masuk lah karena nggak punya nilai lagi gitu kan ya. Jadi itu yang membuat nilai kita masuk. Nah, itu proret. Kenapa kita ada yang 100%, ada yang 50%, ada yang 30% gitu ya. Kenapa nilainya segitu? Karena jangan sampai sejawat-sejawat ini masuk NS hanya sebagai batu loncatan. Aku mau jadi CPNS nanti poin gitu kan. Jadi dari Kemenkes pun sudah menghitung. Oh, kalau memang sudah pengabdian penuh 2 tahun nilainya penuh ya. Kalau pengabdiannya baru 1 tahun itu boleh. Nah, kemudian yang selain itu, dan yang ketiga, kalau misalnya kita CPNS masuk PNS di formasinya di Kementerian Kesehatan, masa kerja ketika menjadi NS itu dihitung. Jadi saya kan 2016 sampai 2018 NS, kemudian 2019 saya keterima CPNS. Sekarang seharusnya saya masa kerjanya baru 3 tahun. Tetapi karena saya ikut NS, jadi masa kerja saya sudah 5 tahun. Ya, dari 2016. Nah, kebetulan luar biasa. Dan yang spesial lagi ya di NS juga bonusnya kadang selain bonus itu ada juga bonus yang lainnya. Rata-rata sebagian besar anak NS karena banyaknya jumpanya itu aja ketemu lagi jodohnya dengan anak NS gitu kan. Itu bonus saya. Gitu pun benar-benar Mbak Berwi ini ya. Mbak Berwi ini paket komplit ya Bu Is ya. Saya kebetulan
juga dapat jodohnya anak NS gitu ya. Dan beliau pun sekarang keterima CPNS dan beliau kalau saya kemarin langsung CPNS, beliau masih melanjutkan lagi sebagai NS individu. Walaupun beliau baru masuk CPNS-nya setelah saya, tapi masa kerja kami sama-sama 5 tahun karena semuanya masih di bawah luar biasa ya. Jadi rezekinya nggak hilang gitu kan. Anak muda, tunggu apa lagi ya? Apoteker muda nih. Ini menarik ya, menarik sekali ya adik-adik ya. Kita jadi semangat saya. Jadi benar kata Bu Is, kalau muda lagi, mas saya baru lulus. Aduh, saya ambil ikutan Nusantara Sehat ya Bu ya. Iya benar. Karena Nusantara, kenapa sih kita menggadangkan ke fresh graduate ya, Kak Berwi sama Bu Iis, karena ini ada umurnya juga, kalau nggak salah batasan umur. Jadi dari umur berapa sampai maksimal umur 35 ya? Berapa tuh? Berapa ya Mbak Berwi? Saya lupa juga. Kalau tim itu sampai berapa ya? Tim itu sampai 30 kalau nggak salah ya, kecuali dokter itu sampai 35, tapi kalau individu tuh sampai 40. Tapi cek 40. Lagi ya, yang pasti individu, yang tim itu yang ada batasan. Sebenarnya persyaratan itu nih, teman-teman bisa lihat di mana sih, Mbak Berwi, kalau pada tertarik nih, kita buka web apa sih? Di nusantarasehat.kemkes.go.id. Oh baik, nah teman-teman bisa langsung kepoin ke situ ya, yang tertarik mau Nusantara Sehat nih ya. Ya. Atau kalau misalnya teman-teman mau lihat yang update gitu ya, yang update dari mungkin agak kurang, dulu teman saya yang satu angkatan itu bisa ada Apoteker Markus, itu juga sering mengupdate ya kan, beliau selain tentang NS, tentang CPNS juga sering update, atau ke YouTube ini juga, tapi beliau ada profesinya dari bidan, ada bidan Ade Teresia, sekarang beliau di rumah sakit Leimena Ambon, itu juga sering update tentang NS, apa aja sih. Cuma bukan untuk apoteker, ke Apoteker Markus juga ya. Apoteker Markus sering. Apoteker Markus ya. Iya. Oh iya, baik. Sekarang wah seru banget. Beliau sekarang di RSCM. Ya, Markus ya. Iya, di RSCM. Teman-teman luar biasa. Yang kemarin aja salah satunya yang ada di Wisma Atlet. Nah, itu semua hampir rata-rata anak-anak Nusantara Sehat. Iya, karena memang kehandalannya, mentalnya sudah cukup hebat. Nanti sebelum terjun di lapangan tuh NS itu pasti dikasih pembekalan di Ciloto ya, Mbak Berwi yang luar biasa, mentalnya juga diuji gitu ya. Ini tantangan bagi anak-anakku sekalian nih untuk generasi muda ya. Silahkan kalau berkenan dan menginginkan ikut Nusantara Sehat, nah segera daftar gitu ya. Nanti ketemu lagi kita berbondong-bondong ikutan cari tahu nih gitu kapan bukanya, ya setahun 2 kali ya. Kalau saya tidak salah ya. 2 kali ya, nanti ada gelombang kedua. Kemudian kalau misalnya nih kan tadi Nusantara Sehat tuh 1 kali batch 2 tahun ya. Nah, diperpanjang itu juga bisa ya, mungkin tes-tes awal lagi, tapi sudah bisa ya. Biasanya sih kalau udah lulus yang batch pertama tuh lebih mudah ya Bu ya, tes maksudnya lebih mudah untuk di PT gitu ya, karena udah teruji gitu ya mentalnya ya, seperti itu ya, Kak Berwi sama Bu Is ya. Ya. Nanti akan ada tes lagi sih setelah 2 tahun itu, ketika purna akan ada pengecekan psikotes lagi ya, karena mau lihat apakah emosionalnya masih oke atau tidak. Jadi kalau memang masih lolos psikotesnya, tinggal menunggu nanti pembukaan lokus di mana. Biasanya lanjutnya ke individu. Oh, individu dari yang tim base ya. Dari tim base itu pasti berikutnya setelah 2 tahun itu pasti akan milih individu. Jadi boleh milih sesuai lokus di mana yang disukai ya. Tapi awal-awal bagusnya ikutin base dulu. Iya. Nah, kemudian kan di apoteker ini kan seperti kita tahu ya, apa namanya, kalau di puskesmas tuh ada Gema Cermat ya, gerakan mencerdaskan masyarakat. Nah, biasanya nih Nusantara Sehat ini suka bikin inovasi seperti itu ya, Kak Berwi sama Bu Is ya. Jadi karena kan itu juga harus dijalankan, karena itu salah satu sisi dari program kita ya, milik kita di apoteker ya, betul. Programnya Yanpar. Jadi gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat, itu salah satu inti
Ya, sebetulnya di dalamnya kan di situ ada 5O gitu ya. Masyarakat itu harus paham obat itu apa namanya, obat itu bagaimana cara menggunakannya, obat itu Ya, apa betul. sarannya kan gitu ya. Jadi Ya. cara menyimpan, cara membuang. Jadi mereka harus diajarkan sampai nun jauh di sana dari Sabang sampai Merauke itu harus terpapar tentang gema cermat. Terkadang masyarakat kan belum paham apa sih gema cermat ini. Padahal gema cermat ini adalah ikonnya kita ya, kita seorang apoteker. Jadi ini adalah kewajiban dari seorang apoteker puskesmas, termasuk apoteker teman-teman kita nanti kelak di Nusantara Sehat. Gitu. Oke ya. Seperti itu Mbak Ma. Ya, betul sekali. Baik. Nah, apa namanya, mungkin kita udah seru banget ini sebenarnya lagi hot-hotnya ya. Sebelum saya kelupaan nih, mungkin saya pengen tanya dari Bu Is dulu sebagai asesor, mungkin ada kesan-pesan gitu ya selama menjadi asesor Nusantara Sehat, mungkin ada yang momen tak terlupakan gitu Ibu dari selama menjabat sebagai asesor Nusantara Sehat. Oh iya, lumayan ya. Kalau Ibu bercerita perjalanannya waktu Ibu ke Sangetalaga. Ya, di situ luar biasa ada teman berarti ada yang mengantar sahabat ya Bu kita. itu ya? Iya, oke, saudara kita di ujung sana, di ujung terluar hampir mendekati Filipina, di situ ada puskesmas, di situ ada Nusantara Sehat gitu ya. Yang luar biasa salah satunya ada apoteker. Mereka itu perjuangannya sangat berkesan kalau bagi Ibu karena itu paling ujung gitu. Kalau dibilang ujungnya udah mendekati ke Filipina itu luar biasa ya di pedalaman sana perjalanan Ibu ya dari Manado menggunakan pesawat turun di Kahakitang jalan darat baru jalan laut jadi 3 perjalanan yang harus dilalui itu luar biasa hebatnya di situ itu teringat dan terkesan sampai sekarang gitu ya mereka itu luar biasa hebat ya. Baik. Itu salah satunya. Kalau dari Berwi sendiri nih yang mantan Nusantara Sehat ya, kayaknya banyak nih kalau Mbak Berwi nih alhamdulillah ya. Dulu di mana nih awalnya? Ya kayaknya yang bertemu dengan tambatan hati termasuk ya. Oh, itu tidak termasuk dalam proses perjalanan NS itu ya, itu di luar ya kan? Karena ya, satu tim ya? Bukan satu tim. Bukan ya. Suka-dukanya kalau dibilang sudah dijalani juga ya, gitu kan ya. Iya. Paling ya kita duka ya seperti air gitu kan. Terus kaget juga ketika pertama masalah kebersihan, shock gitu kan, begitu dapat rumah nggak ada WC-nya, itu hal yang biasa gitu kan. Tapi kagetnya itu udah tahun 2016 gitu, dan saya kebetulan dapatnya di wilayah barat, masih nggak ada gitu kan, kaget itu, ternyata masih ada ya daerah yang seperti ini gitu. Dukanya seperti itu. Kemudian medannya menuju lokasi kita, tempat kita bertugas, ya kalau misalnya mau ke kota gitu, hal-hal kita naik dengan truk pasir, kita bersama dengan mobil yang berisi karet gitu kan ya, itu kan karet itu kan bau banget itu ya. Tapi hidungnya udah kebal, yang mencium itu adalah teman-teman gitu kan, jadi ya. Iya. Nanti langsung lanjutin yang truk karet berarti ya, tunggu Bu Is. Macam-macam deh pokoknya, udah biasa. Terus kalau memang alhamdulillah saya masih di daerah daratan gitu ya, ketika teman-temannya di daerah kepulauan ya mabok laut, yang lain-lain itu ya ya memang harus kita jalani, memang sudah risikonya seperti itu. Kalau sukanya ya dapat gitu ya, dapat temen dari ujung dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rotendao gitu ya. Makan kadang kita nggak tahu itu. Kadang kalau misalnya ini saya kan masih sering menggunakan jaket NS ya, memang kita suka gitu dengan jaket NS. Jadi kadang ada yang bilang, kakak NS ya, NS berapa gitu. Sampai saat kemarin saya ini di lokasi ada anak gitu kan, nah saya pakai jaket NS, terus dia di samping saya, dia tanya, kakak NS katanya gitu. Iya, saya alumni. Batch berapa? Saya bilang, kalian batch berapa? Batch sekian. Terus saya udah batch jauh di atasnya gitu ya, hampir 10 batch di atasnya gitu. Mereka gitu. Oh iya, jadi dengan itu ibaratnya tidak ada lah namanya di NS tuh senioritas, junioritas tuh nggak ada. Justru kita saling membantu, dan itu jadi juga selain tadi misalnya kayak bertemu jodoh atau pekerjaan, kemudian
pada saat bukan tugas belajar, melanjutkan kuliah gitu kan, jadi bareng. Padahal kita NS-nya batch-nya beda gitu. Yang satu batch 2, yang satu batch 8 gitu. Tapi ketika pas kuliah kan, sama-sama anak NS ya gitu. Jadi sama kayak serasa senasib penanggungan. Jadi banyak lah enaknya dan banyak saudara. Iya. Kita juga misalnya kita lagi liburan gitu kan, kita hubungin aja yuk, kita coba aja yuk datang ke puskesmas itu, ada nggak ya anak NS-nya gitu kan. Ntar itu Iya. anak NS gitu kan. Jadi banyak saudaranya Iya. di situ. Iya. Jadi memperluas tali Semuanya nggak bisa, silaturahmi. namanya rezeki kan nggak bisa semuanya kita hitung secara materi ya, karena kalau misalnya materi ya rezeki punya teman banyak ya. iya, Sampai Merauke. rezeki gitu. Sukanya di situ aja banyaknya. Iya. Baik. Terima kasih Mbak Berwi sama Bu Iis. Kira-kira gimana nih teman-teman sejawat semua? Tertarik nggak nih buat kepoin Nusantara Sehat? Pastinya Iya. ya. Pasti dong. Harus dong. Mungkin ada pesan-kesan terakhir Bu Iis sama Kak Berwi sebelum kita tutup ya. Kita alhamdulillah ya kurang lebih 40 menit nih kita bincang-bincang tentang Nusantara Sehat. Semoga bincang-bincang kita ini bermanfaat dan makin banyak adik-adik terutama apoteker dan nakes-nakes lain yang tertarik untuk terjun ke dan bermanfaat untuk Nusantara Sehat ya. Karena banyak banget plus nilai plus yang akan kita ambil, bukan cuman bekerja sebagai apoteker, tapi juga bermanfaat untuk orang lain ya Bu ya, sama Kak Berwi ya. Gitu. Seperti itu. Iya. Oke, kalau gitu kita tutup ya. Oke, boleh. Kalau saya sebagai fresh graduate, saya kemarin nggak fresh graduate banget ya, maksudnya udah agak lama juga gitu ya, nggak fresh benar-benar baru lulus gitu. Cuman masih ada ketertarikan karena memang untuk orang-orang yang suka bekerja di lapangan gitu ya, cocok banget nih karena memang selain kerja di puskesmas juga harus turun di masyarakat. Kita dengan program-program inovasi yang sudah kita buat. Dan itu kita nggak mentah-mentah di sana. Kalau untuk NS tim apalagi ya, kenapa sih saya juga menyarankan lebih ke tim. Kenapa sih lebih ke tim nggak ke individu gitu? Berasa banget pada saat pembekalan NS tim 40 hari itu kita living without gadget gitu kan ya, nggak ada tuh handphone pegang gitu kan. Nggak ada tuh handphone pegang, benar-benar kita nggak ada handphone. Jadi komunikasi sama kawan itu benar-benar terjaga gitu kan. Kami dari pagi, dari subuh sampai malam, ya komunikasi kita benar-benar. Kalau sekarang mungkin anak-anak sekarang kenapa nggak kayak dulu gitu kan, karena sudah asik dengan dunianya di dunia maya. Kami nggak ada tuh handphone dikumpul hanya pada saat-saat tertentu, itu Lebaran, Idul Adha kami diberikan, kemudian apalah cuman beberapa saat gitu kami handphone dikumpul, cuman saat-saat tertentu handphone dikembalikan, sehingga solid antar bukan hanya satu tim gitu ya, sama teman-teman yang lain tuh enak gitu ya, dan arahan tuh jelas. Jadi komunikasi langsung itu quality time-nya tuh benar-benar sama temen, satu arahan tuh jelas, dan itu beda banget begitu handphone sudah dikembalikan, ya udah sudah asik dengan handphonenya sendiri gitu kan. Begitu sudah selesai mau berangkat kan sudah dikasih handphone, udahlah berubah orang. Memang handphone itu menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh gitu kan ya. Jadi betul. Jadi jauh gitu. Mbak Berwi ini bagus loh ininya. Beda banget, dan di situ dengan NS Team tuh memang berasa. Jadi kayak kita iya kan, nanti menjadi sebuah nostalgia kan. Oh, kamu kan yang dulu itu pas waktu kita tidur di barak gitu ya. Kalau dulu saya masih sekarang sudah di Ciloto, memang punyanya Kemenkes. Dulu kami masih di bawah binaan Puskesat ya kan, Pusdikes, Pusat Pendidikan Kesehatan yang ada di Kramajati. Itu kan wilayahnya TNI, jadi lebih keras. Yang sebelumnya lagi di Rindam, yang memang tempat pendidikan buat calon tentara gitu lebih keras. Sekarang di Ciloto memang sudah wilayahnya. Jadi yang dulu tuh kami memang lebih solid gitu. Kenapa dari NS Team dengan lebih solid, jadi tahu yang sudah tantangannya lebih besar. Jadi ketika bekerja dengan di individu itu sudah merasa terbiasa gitu. Baik. Banget ya. Dan mungkin ya, oke, mantap nih
Mantap Ya. Mbak Berwi, benar pesan-pesannya, petuahnya, kisah-kisahnya ya, makin bikin mudah-mudahan makin bikin rekan-rekan sejawat semua jadi tertarik ya untuk ikut Ya. Nusantara Sehat ya Bu, karena benar-benar Betul. peluangnya masih tinggi banget ya Bu Is ya. Ya, Kurang betul malah ya. yang daftar Nah, Lupus malah sekalian kurang kita gitu ya tunggu Bu. ya. Benar, kita Iya. tunggu yang berminat ayo merapat. Ya, nanti Ya. linknya di Kemenkes, di Dirjen Nakes, mungkin bisa di blognya Dirjen Nakes juga selalu lihat dan update yang terkini apa. Silakan Ya. anak-anakku sekalian bisa merapat di Nusantara Sehat. Kita tunggu bersama dan nanti bisa bertemu lagi dengan kami semua ya. Oke. Ya, amin ya robbal alamin. Ibu kita salam Hisparkesmas dulu ya Bu ya, kayak gini ya. Mungkin Oke. Mbak Berwi boleh di capture nggak ya? Suruh Nanti aja di capture. Ini kan udah di record. tangannya nggak ada ya? Ya dan ntar di capture aja ya. Soalnya kita megang ini semua. Salam Hisparkesmas ya semuanya. Salam Hisparkesmas. Luar biasa. Yo, sehat-sehat. Kak Berwi sama Bu Iis semuanya Iya. ya. Terima Kami kasih tunggu atas ya. waktunya. Sampai ketemu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya Sehat teman-teman semuanya. kalau ya kami akhiri. Ya. Wassalamualaikum. Dadah. Salam. Sudah, Wi. Iya, Udah Wi, sudah. jadi close ya? Oh ya. Nah, nanti